Welcome to Tumba Laksana Channel. Selamat menonton. Lorong kamar 303. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh dingin dan pakaian basah kuyup. Anehnya, langit-langit kamarku terus meneteskan air, padahal tidak ada kebocoran. Aku bangun, melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada perempuan itu. Hanya ada sesuatu yang lain. Di cermin meja rias ada tulisan yang samar, seolah digores pakai kuku. Jangan tidur lagi. Aku mencoba bertanya ke penjaga asrama, seorang bapak tua yang pendiam dan selalu menunduk saat bicara. Saat kusebut kamar 303, dia langsung terdiam. Wajahnya berubah, pucat. Dia hanya berkata pelan, harusnya kamar itu dikunci selamanya. Lalu dia pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Malam kedua, aku tak ingin tidur. Aku pasang lilin, kuputar musik pelan, kupaksa mataku tetap terbuka. Tapi sekitar jam 2 lewat, lilinnya tiba-tiba padam. Musik berhenti, lampu berkedip cepat, dan entah dari mana suara bisikan mulai terdengar. Banyak, bertumpuk-tumpuk. Tidur, tidur, tidur lagi. Tidur bersamaku. Lalu terdengar suara ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, tok 3 kali. Perlahan. Lalu jeda. Lalu 3 ketukan lagi. Tanganku gemetar saat memegang gagang lemari. Suhu kamar turun drastis. Saat kubuka pintunya, kosong. Tapi ada rambut hitam panjang menggantung dari bagian atas lemari. Seperti ada yang sembunyi di langit-langitnya. Aku mundur perlahan. Dan saat aku hampir mencapai pintu keluar, kepalanya muncul. Pelan turun dari langit-langit. Matanya kosong, hitam legam. Mulutnya terbuka lebar. Tidak wajar, tidak manusiawi. Aku menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhku lumpuh, jantungku berdetak begitu cepat hingga terasa seperti akan meledak. Dan dari belakangku, suara itu datang lagi. Suara yang sama seperti malam pertama. Kamu tidur di tempat. Sekarang kamu harus ikut aku. Aku pingsan untuk kedua kalinya. Besoknya, aku minta pindah kamar. Tapi pihak asrama bilang, secara administrasi, kamar 303 tidak pernah dipakai, tidak tercatat di sistem. Mereka bahkan bilang asrama ini cuma punya 2 lantai. Aku nekat balik ke lantai 3 sore itu. Tapi saat menaiki tangga, aku sadar sesuatu. Tangga lantai 3 tidak ada. Dinding polos. Seperti tak pernah ada akses ke lantai atas. Tapi malam-malam berikutnya, aku masih bisa mendengar suara langkah dari atas. Kadang suara meja diseret, kadang suara ketukan dari lenggit-lenggit kamarku sekarang. Dan suatu malam, aku menemukan sesuatu di bawah kasurku kunci. Kamar berkarat, bertuliskan angka ke-303. Sekarang sudah 2 minggu aku tidak bisa tidur.
Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, aku melihat wajahnya makin dekat, makin jelas. Dia tidak marah, tidak menakutkan. Justru dia tampak sedih, seperti ingin sesuatu dariku. Dan malam ini, dia tidak hanya muncul dalam mimpi. Dia berdiri di sudut kamarku sekarang. Aku tidak tahu apakah aku sedang menulis ini atau hanya sedang bermimpi lagi. Tapi jika kamu membaca ini dan menemukan kunci 303, jangan pernah membukanya. Dia belum selesai mencariku.